Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2A akan menjelaskan mengenai kebijakan jasa. Nah, anggota dari kelompok 2A ada yang pertama, Ahmad Menawan Arafat dengan NIM digit terakhir 013. Yang kedua ada Arika Sinta Nuriyah dengan NIM digit terakhir 016. Yang ketiga ada Lina Mawadatul Masya dengan NIM digit terakhir 020. Yang keempat ada Retno Nabil Nurul Ain dengan NIM digit terakhir 024. Dan yang terakhir ada Satria Aji Wisnu dengan NIM digit terakhir 163. Next. Ini submateri yang akan kami jelaskan pada video berikut ini. Yang pertama ada komplain dan service recovery. Nah, apa sih komplain itu? Menurut Ciptono dalam Dharma Jaya tahun 2016 berpendapat bahwa komplain itu bisa diartikan sebagai sebuah ungkapan atau rasa kekecewaan. Organisasi bisa mengumpulkan keluhan pelanggan atau komplain pelanggan melalui beberapa cara. Yang pertama ada kotak saran, yang kedua ada formulir keluhan pelanggan, yang ketiga ada saluran telepon khusus, yang ketiga ada website, dan yang terakhir ada survei kepuasan pelanggan. Nah, situasi ini dikenal dengan istilah recovery paradox. Yang kedua ada service recovery. Apa sih service recovery itu? Service recovery adalah service spesifik yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu pelanggan itu menerima layanan pada tingkat yang reasonable setelah terjadinya suatu permasalahan yang mengganggu layanan tersebut. Next. Baik, selanjutnya komplain. Menurut Ciptono, terdapat 4 aspek dalam menangani keluhan atau komplain pelanggan, diantaranya yaitu yang pertama adalah empati terhadap pelanggan yang marah, yang kedua kecepatan dalam penanganan keluhan, yang ketiga kewajiban atau keadilan dalam memecahkan permasalahan atau keluhan, dan yang keempat adalah kemudahan bagi konsumen untuk menghubungi perusahaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada kualitas jasa dalam perspektif Islam sebagai berikut. Yang pertama ada kepatuhan, yaitu kepatuhan terhadap aturan-aturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kemudian ada daya tanggap, menyangkut kerelaan sumber daya organisasi untuk memberikan bantuan kepada pelanggan. Terus yang kemudian ada empati, kepedulian organisasi terhadap maksud dan kebutuhan pelanggan, komunikasi yang baik dengan pelanggan, dan perhatian khusus terhadap mereka. Yang kemudian ada jaminan, pengetahuan yang luas karyawan terhadap produk, kemahiran dalam menyampaikan jasa, sikap ramah dan sopan, serta kemampuan mereka untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan. Yang selanjutnya ada bukti fisik, menyangkut fasilitas fisik organisasi yang nampak, peralatan yang digunakan, serta bahan komunikasi yang digunakan oleh organisasi jasa. Yang terakhir ada keandalan, kemampuan penyampaian kinerja yang telah dijanjikan kepada pelanggan secara handal dan akurat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai retail banking, yaitu bank yang mengkhususkan usahanya pada produk jasa bank yang ditawarkan, baik kepada nasabah perseorangan maupun badan usaha berskala kecil atau retail banking. Retail banking atau consumer banking adalah kegiatan layanan bank kepada nasabah kecil dan menengah. ATM adalah salah satu contoh layanan bank kepada nasabah berskala kecil dan menengah. Menurut Bank Indonesia, bank yang melayani pinjaman kecil dan menengah atau UKM sampai dengan 50 miliar rupiah. Next. Baik, selanjutnya yaitu konsep hotel syariah. Yang pertama, hotel syariah Hilal 1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria. Usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Yang kedua yaitu hotel syariah Hilal 2 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria. Usaha hotel syariah ini yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim. Yang ketiga yaitu kriteria mutlak adalah ketentuan dan persyaratan produk, pelayanan, dan pengelolaan yang minimal tentang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh pengusaha hotel sehingga dapat diakui sebagai usaha hotel syariah dan memperoleh sertifikat usaha hotel syariah. Dan yang terakhir yaitu kriteria tidak mutlak, yaitu ketentuan dan produk, pengusaha persyaratan tentang pelayanan, dan pengelolaan yang dapat dilaksanakan oleh hotel syariah guna wisatawan muslim. Baik, sekian yang dapat kami paparkan terkait kebijakan jasa. Semoga video edukasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.